mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Serbu! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjanu, bertindak sewenang-wenang kala adijaya dan adik kuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri ke-25 ini didukung oleh para pemain Bambang Jegar sebagai Raden Pramba, Wenda Lubis sebagai Kim Mangur, Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Ana Pertiwi sebagai Dewi Astini, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Orang yang diperkirakan Raden Pramban merusak panggung terkejut oleh bentakan yang tiba-tiba saja ada di belakangnya. Orang itu dengan rasa gugup membalikkan badannya. Mangur, apa yang kamu bikin malam-malam begini di sini? Dan Pramban, waduh, aku kaget setengah mati. Kenapa kamu ada di sini? Dan kamu tahu kenapa panggung Kalang Kanuragan ini roboh? Lah itu, Den. Aku tadi belum tidur, dan aku dengar ada yang ambruk. Dan nyatanya panggung ini yang ambruk. Bagaimana tidak ambruk? Tiang penyangganya digergaji sebagian. Berdebah. Tidak menghargai tenagaku yang sudah bikin panggung ini. Dan Pramban sudah memeriksanya tadi. Iya. Sebelum kamu datang, aku sudah lebih dulu sampai. Dan langsung memeriksa panggung yang ambruk. Terus terang, aku tidak menyukai cara ini. Kalang Kanuragan ini tempat terhormat bagi para kesatria untuk menguji dan mengasah ilmu kadikjayaan. Tetapi ada orang yang sengaja merobohkannya. Ini satu penghinaan untukku. Apalagi aku, Den. Aku kerja seharian sampai mandi keringat. Jebulnya baru sekali dipakai ambruk. Iya, disesali pun percuma. Yang penting besok sudah harus berdiri lagi panggung ini. Kerahkan laskar dan penduduk untuk membantumu. Baik, Den. Aku akan membuat panggung yang lebih kuat dan agak besar.
Selain itu akan dijaga siang dan malam secara bergantian. Mangur, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa, Den? Sore kemarin, kamu lihat Kitaji Kunir berada di mana? Aku tidak tahu secara pasti, Den. Tapi menurut laporan Sujo yang kusuruh membuntuti Kitaji Kunir, Sujo menceritakan apa-apa yang sudah diketahuinya padaku. Dan kuanggap laporan Sujo penting untuk Den Pramban ketahui. Ceritakanlah padaku sekarang. Tapi Den, apa tidak lebih baik kita ke pendopo saja? Rasanya tidak seret ngembun di alun-alun ini. Ayolah, Mangur. Nah, di pendopo ini kan lebih nyaman, Den. Aku bisa bercerita pada Den Pramban panjang lebar tanpa ada gangguan. Ceritakanlah. Begini, Den. Menurut cerita Sujo, bahwa Kitaji Kunir dan Catuk berziarah ke makam Kiluing Kebo sore kemarin. Itu wajar, Mangur. Catuk dan Kitaji Kunir mendatangi makam Kiluing Kebo. Catuk murid Kiluing Kebo. Jadi tidak ada yang patut untuk dicurigai. Yang aku inginkan, kabar yang berkaitan dengan Kalang Kanuragan lusa nanti. Ceritaku belum habis, Den. Ada yang penting sekali. Kitaji Kunir mendidik dan melatih Catuk ilmu kesaktian. Terutama jurus andalan Kitaji Kunir yang ampuh, yaitu Aji Pelebur Karang. Apakah Catuk sudah mampu? Wah, iya, Den. Sujo tidak melaporkan kepadaku. Tapi aku yakin, Den, Catuk belum mampu mempergunakan Aji Pelebur Karang. Den, menuntut ilmu bukan seperti membuat getuk atau cendil. Sebab perlu waktu, perlu pengujian. Aku tahu. Tetapi itu menarik. Catuk nyantrik pada Kitaji Kunir akan gampang kubereskan. Apakah ada lagi yang lain? Oh, ada. Ada, Den. Tetapi... Apa, Ngur? Katakan saja. Aku akan menjamin keselamatanmu. Iya, Den. Sudah hampir pagi. Udara dingin ya. Oh, rokok toh. Iya, Den. Udut. Raden Pramban menyodorkan rokok yang sudah dilinting tadi. Mangur mengambil sebatang, lalu menyalakan dengan batu api yang diberi umbut halus. Nah, nyala juga. Api, Den. Wah, enak sekali, Den. Ini pasti tembakau kudus. Ngudut saja, tidak perlu datangnya dari mana. Toh kamu merasakan enak, ya? Iya, Den. Den, jadi Kitaji Kunir dan Catuk tidak perlu dikhawatirkan, Den. Iya, aku sudah menjanjaki kemampuan keduanya. Iya, Den. Kitaji Kunir itu cuma besar omong saja, tanpa ada buktinya. Dulu waktu tarung dengan Jaka Badak, Aji Pelebur Karang Kitaji Kunir melempem, tidak bisa menghancurkan Jaka Badak. Aku pun belum tentu mampu menandingi Jaka Badak. Kekuatannya luar biasa. Den Pramban pernah bentrok dengan Jaka Badak? Belum, Ngur. Tetapi senopati-senopati di kerajaan segan kepadanya. Wah, Jaka Badak hebat ya, Den. Tapi sayang, harus mati hanya karena membela Catuk. Tapi dengan kematian Sumbul Demit, Jaka Badak sudah punya jongos di Nirwana, Den. Ada-ada saja. Masa di Nirwana perlu jongos? Loh, Den Pramban ini bagaimana toh? Bukankah kalau pernah tarung dan siapa yang kalah akan jadi jongos yang menang? Kata orang dulu, Den, itu sebagai karmanya yang dialami di Nirwana. Apakah Jaka Badak sudah... maksudku, Jaka Badak dan Sumbul Demit pernah bentrok? Kalau tidak salah, pernah, Den. Barisan Papat Demit dibuat bubar pasar oleh Jaka Badak. Iya, itu sudah pasti. Nah, coba apa lagi yang kamu ketahui? Jaka Badak dan jongosnya lupakan saja. Oh, iya, Den. Ada pendatang dari lereng Gunung Merapi. Kamu tahu siapa dia? Ki Batang Mangiran. Ki Batang Mangiran. Tokoh hitam jago sirap. Namanya cukup menggetarkan di kalangan pendekar. Sirapnya jarang ada yang mampu menangkal, kecuali beberapa orang tertentu. Dan pusaka-pusaka leluhur yang ampuh. Apakah Ki Batang Mangiran akan mengikuti Kalang Kanuragan? Kabarnya
Begitu, Den Pramban. Ki Batang Mangiran ingin mencoba kadikjayaan kepalan dewa Den Pramban. Iya, boleh dicobanya. Kepalanku ini tidak pilih-pilih untuk menghancurkan siapa saja yang ingin mengganyangku. Lalu apalagi yang kamu ketahui tentang Ki Batang Mangiran? Ki Batang Mangiran bersenjatakan toya hitam besar, Den. Juga pedang bengkong, Den. Ya, itu aku tahu. Toya hitam itu sangat berbahaya. Toya itu sesungguhnya adalah pedang yang disamarkan. Pedang bengkong digunakan untuk jurus tipuan yang mengecoh pertahanan musuh. Waduh, berbahaya sekali, Den, ya. Kalau begitu, lebih baik Ki Batang Mangiran dicarikan mitra tanding lain, Den. Dengan Ki Taji Kunir atau Ki Sonoweri. Mangur, aku tidak gentar. Ki Batang Mangiran pernah bentrok denganku. Dan sudah ku ketahui kemampuan tempurnya. Den Pramban pernah tarung dengan Ki Batang Mangiran. Iya, waktu itu aku ditugaskan menggempur pemberontak Ngorang Kulon. Dan pemimpinnya adalah Ki Batang Mangiran. Aku dan Jaka berhasil menumpasnya. Tapi Ki Batang Mangiran lolos. Dan baru muncul sekarang ini. Apa Ki Batang Mangiran juga tahu bahwa Jaka Badak sudah mati atau bagaimana? Iya, mungkin benar, Den. Tetapi apakah Jaka Badak yang mengalahkan Ki Batang Mangiran, Den? Iya. Tapi aku juga ikut menggempurnya. Wah, sudah pagi, Den. Aku akan menyiapkan panggung Kalang Kanuragan yang roboh itu. Juga jangan gentar dengan Ki Batang Mangiran. Jaka Badak tidak ada. Aku gantinya, amit, Den. Iya. Jangan lupa panggung itu harus ada tepat pada waktunya. Beres, Den Pramban. Kalau Ki Batang Mangiran ikut Kalang Kanuragan, sungguh berbahaya. Aku tidak akan mampu mengatasi aji sirapnya. Iya, mudah-mudahan saja apa yang diceritakan Mangur hanya cerita angin saja. Mangur hanya mencari untung untuk dirinya. Terlalu mengada-ada supaya dianggap terampil dan cerdas. Mangur, bukan salah ibumu melahirkan dirimu. Pagi beribu kali datang menggantikan malam tanpa rasa jemu. Walau silih berganti kehidupan yang dilaluinya, cinta, kasih, dan kedengkian pun berganti pelakunya. Dunia telah jadi ajang pergumulan mesra dan pertarungan alam pikiran dan perasaan semua orang. Semua bergerak dalam kepastian, hidup atau mati. Jaka Badak terjaga dari tidurnya. Sudah pagi. Nyenyak sekali aku tidur. Di mana Dewi Astini? Bidadari Gua Growong ini. Oh, jagat dewa. Dewi Astini tertidur dekat perapian. Kasihan kamu, Dewiku. Oh, baju kulit macan sudah selesai dibuatnya. Dewi Astini mengerjakan semalaman. Sebaiknya kubopong ke atas tempat tidur. Nah, tidurlah Dewiku. Kamu telah kerja keras menyelesaikan baju macan itu. Sebelum Dewi Astini terbangun, akan aku siapkan sarapan pagi yang paling enak. Ayo, nyala. Aku mau masak jamur karang yang lezat, telur ayam hutan, dan daging burung blekok. Nah, api sudah besar. Pertama, merebus air dulu. Jaka Badak mengambil jamur karang di dinding goa, lalu mencuci bersih dan merebus kuali yang sudah dijerang di perapian. Sesudah itu, Jaka Badak bergegas pergi keluar goa untuk mencari burung blekok yang sudah berterbangan melintasi bukit Goa Growong. Kalau Dewi Astini tidak perlu repot, bunyi suling peraknya mendatangkan burung kuntul. Jaka Badak terpaksa harus kerja keras sedikit. Nah, itu barisan burung blekok terbang melintasi bukit ini. Batu kolar ini cukup untuk merontokkan salah satu dari kawanan blekok itu. Nah, itu ada yang besar. Nah, sudah cukup satu blekok untuk makan hari ini. Dewi Astini pasti juga suka panggang blekok ini. Dari mana, Jaka? Loh, sudah bangun. Tidur saja lagi, Dewi.
Kamu perlu istirahat setelah semalaman mengerjakan baju macan itu. Dan aku akan membuat sarapan pagi jamur karang, panggang blekok, dan oh, senyum gembira menyambut pagi. Gayamu Jaka Badak, belum mandi, sudah pegang masakan. Sebenarnya mandi dulu, baru pegang makanan. Itu gampang. Tidur saja lagi. Masih terlalu pagi kok. Kamu kurang tidur, Dewi. Ayo, tidur. Jangan sampai aku marah loh. Oh iya, Romo. Nah, begitu. Kalau diberitahu, harus nurut, ya. Tidur lagi, ya. Nanti kubangunkan kalau semua sudah beres. Tapi yang lebih penting, aku tidak ingin kamu jadi sakit karena kurang istirahat. Iya. Adakah kabar bahagia dari alam sunyi pada pengembara? Angin yang menghembus tak bicara, dedaunan tak berkata, bukit hijau diam, menunggu langkah kaki pemberani, mengalahkan takut yang memagari sukma. Diakah lelaki itu? Atau dia wanita penyunting melati putih? Dewi Astini, Iya, panggilanmu merdu sekali, Jaka. aku semakin takut kehilangan dirimu, Dewi. Pagi-pagi sudah aleman. Apakah selama ini aku pernah meninggalkanmu? Ya, sesungguhnya aku ingin bersatu denganmu. Tapi ilmu kanuragan yang aku miliki tidak bisa kulanggar. Kalau kulanggar juga pantangannya, kekebalanku akan luntur. Kasihku yang malang, betapa tersiksanya dirimu. Iya, inilah keadaanku. Saat aku membutuhkan dirimu, aku juga harus berani menolak kebutuhan padamu. Sesungguhnya, apa arti semua itu? Kalau sekali lagi dipikirkan arti kedijayaanmu, sebenarnya juga kekalahan dirimu. Aku tidak mengerti, Dewi. Apa kekalahanku? Jaka Badak, kekalahanmu tidak bisa membahagiakan wanita pendampingmu kelak. Karena ilmu kanuragan yang kamu miliki tidak boleh berhubungan dengan wanita. Jadi apa arti hidupmu? Hidup kita berdua ini. Dewi Astini, aku seorang senopati perang di medan laga, bukan senopati tempat tidur. Kuharap kamu bisa mengerti keadaanku, Dewi. Jaka Badak, kamu sudah dikubur, sudah mati. Semua orang tahu kamu sudah dikubur dalam tanah. Inilah kesempatanmu untuk menjadi manusia biasa, tanpa harus menghindari yang tidak bisa kamu pungkiri. Kamu butuh seorang wanita dalam hidupmu, bukan hanya kedijayaan. Benar, Dewi. Ucapanmu memang benar. Berilah aku waktu untuk mengatur hidupku yang sudah terlanjur menjadi alat peperangan. Aku berjanji padamu, suatu saat nanti aku akan hidup wajar bersamamu. Mudah-mudahan para dewata agung mengabulkannya. Tapi kapan itu? Aku tidak sabar menunggu terlalu lama, Jaka. Tidak lama, Dewi. Setelah semua peperangan berakhir dan aku tidak dibutuhkan lagi tenagaku oleh kerajaan. Sekarang ini kamu sudah dilupakan para kerabatmu. Aku berani bertaruh dengan nyawaku. Kalau kamu muncul lagi, justru akan membuat kacau. Terutama Raden Pramban akan kecewa. Tekadnya menjadi orang ternama akan terhalang. Bisa juga nanti kamu bentrok dengan Raden Pramban. Aku tahu siapa itu Raden Pramban. Dia anak besar yang baru lepas dari susu ibunya. Ada-ada saja. Iya. Jadi kamu tidak usah sedih dan was-was. Aku akan menyiapkan hidup kita bersama tanpa ada yang harus berkorban hanya karena perasaan-perasaan cengeng sedang kasmaran. Iya, aku mengerti. Aku masih ingat. Kamu pun seorang dewi perang. Bangkitlah. Perjuangan masih berlanjut. Siap, Pangeran Jaka Badak. Dewi Astini tegar kembali setelah diberikan pengertian oleh Jaka Badak. Wajahnya yang pucat dan bibirnya yang merekah merah kembali berseri. Bola matanya tak lagi redup, tapi bersinar cerah, penuh pesona gairah. Perut sudah diisi jamur karang dan daging blekok. Sudah cukup untuk melanjutkan perjalanan yang kita rencanakan. Menyaksikan adu jago kalang kanuragan. Jaka, coba pakai baju kulit macan yang kubuat ini. Wah, iya ya. Bagus sekali baju kulit macan ini. Pas sekali di badanku. Terima kasih, Dewi. Kamu tambah gagah, tetapi lebih baik dilengkap lagi dengan baju lain, supaya tidak menarik perhatian orang banyak. Sudah tentu. Pakai baju begini buat keluyuran. Anggapan orang, aku ini penjual obat seperti Ong Lim Hua. Lihat, Jaka, pecut lawu loreng ini.
Cobalah. Bagus sekali. Akan aku coba. Menepilah sebentar. Ya! Ha! 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 Hebat sekali pecut Lawu Loreng di tanganmu, Jaka. Batu besar hancur terkena hantamannya. Iya. Senjata pecut Lawu Loreng ini cukup dahsyat. Ayo, kita berangkat sekarang. Masih ada yang lupa lagi? Tidak ada. Kita langsung saja ya ke Duku Larang Jati. Ayo. Rawe-rawe rantas. Malang-malang putung. Panggung Kalang Kanuragan telah berdiri lagi dikelilingi nyala obor, menjadikan sekitarnya terang benderang. Para penonton berjegal memadati alun-alun. Di antaranya tampak juga Jaka Badak dan Dewi Astini yang menyamar. Sedangkan di bangku kehormatan duduk berjajar Ki Kuwo Larang Jati dan Pira, serta Roro Jembaran, didampingi Ki Sonoweri, Ki Geno Guwo, dan Ki Taji Kunir. Di deretan tamu tampak beberapa pendekar, tapi yang menyolok adalah Ki Batang Mangiran. Kehadirannya membuat semua mata memandang padanya. Raden Pramban telah naik di panggung Kalang, didampingi Ki Mangun. Saudara-saudara yang ingin menguji dan mengasah kedikjayaan, aku tunggu di Kalang Kanuragan ini. Tidak usah gentar. Kesatria pantang menolak tantangan. Nah, silahkan. Ayo, silahkanlah naik ke panggung. Ki Sonoweri, jangan dianggap Kalang ini sebagai pertempuran, tetapi sebagai mengukur tinggi rendah kemampuan seseorang yang menjadi pemuka Dukuh Larang Jati. Beda binasa di Kalang ini, Raden Pramban. Maka wajarlah kalau aku mengerahkan kemampuanku untuk menandingi kepalan dewa andalanmu. Aku dengar Adidara Pamungkas Ki Sonoweri sangat tangguh untuk ditembus. Tidak usah merendah, Raden Pramban. Orang yang suka merendah tidak selamanya direndahkan. Mulai Ki Sonoweri. Rasanya tidaklah pantas dan tidak sopan kalau aku yang muda ini lancang. Silahkan Ki Sonoweri, akan aku sambut seranganmu. Oh, baik, tadahi seranganku ini. Pembukaan yang sangat sempurna. Awas dadamu, Raden Pramban. Gerakan-gebrakan Ki Sonoweri mantap dan mengarah jitu pada sasaran mematikan. Kipatan telapak tangannya menyebarkan angin dingin. Kalau saja bukan Raden Pramban seorang senopati kerajaan, tapi sulit dan mundur dari kalang bang. Raden Pramban bergetar. Nah, sekarang tahanlah jurus kepalan dewa ini. Jurus kepalan dewa. Cepat sekali gerakan dan perubahannya. Akan kugunakan langkah lintang pancer genep. Pasti Raden Pramban akan sulit menyerangku. Ki Sonoweri, kali ini seranganku tidak akan memukul angin lagi. Berhati-hatilah. Kutandangi apa maumu, Raden Pramban? Dan aku hanya menghantam tempat-tempatku. Awas Ki Sonoweri. Itulah langkah lintang pancer genep. Ayo, bangun Raden Pramban. Pukulanku tidak berarti bagimu. Ayo bangun, ayo.
Keparat Kisonowari. Aku sampai terpukul jatuh dan dipermalukan di kalang ini. Kisonowari, semua ini akan aku bayar mahal. Aku siap, Raden Pramban. Kepalan dewa memukul genta. Raden Pramban tambah cepat. Aku harus menggunakan adi jala pamungkas. Tahanlah gempuranku ini, Kisonowari. Remuklah dadamu. Bangun, Kisonowari. Dadaku remuk rasanya. Napasku sesak. Ayo, bangunlah. Atau ku bangunkan. Kisonowari terbesar, hebat dan hanya bisa menghindar. Dan Raden Pramban seperti tidak lagi memberi ampun. Kisonowari dikencur terus sampai jatuh bangun. Nah, sampai ajalmu, Kisonowari. Terimalah kematianmu, Kisonowari. Hai, siapa yang membokongku? Silahkan naik. Janganlah lempar batu sembunyi tangan. Ayo naik. Raden Pramban, jangan membunuh Kisonowari. Yang sudah kalah itu, Raden. Itu akan melanggar aturan kalang kanuragan, Raden. Oh, Ki Gunoguwo, naiklah ke atas panggung ini. Turunkanlah Kisonowari dari kalang ini. Kalau Kisonowari tidak diturunkan, berarti dia masih menantang Utara. Baik, aku akan membantu Kisonowari. Kisonowari, turunlah Kisonowari. Aku bantu kau. Ya, tolong turunkan aku. Ki Gunoguwo, sejak kapan kau sudah berubah menjadi perempuan? Kalahkan aku dulu, baru turunkan Kisonowari dari kalang ini. Baik, Raden Pramban. Tantanganmu kulayani, Raden. Tanganku pun sudah lama tidak memainkan gamelan. Nah, itu baru pemuka Dukuh Larang Jati. Tidak gentar pada kematiannya. Awas, hati-hati. Ki Gunoguwo lebih setingkat dari Kisonowari. Nah, marilah kita bermain lagi. Hebat juga ilmu kelitmu, Ki Gunoguwo. Nah, cobalah sekali lagi. Serangan rangkap kepalan dewa pasti merobohkan. Nah, sekarang jurus-jurus kepalan dewa memang ampuh. Aku akan mengimbangi jurus lipatan. Awas serangan! Ambrol perutmu, Ki Gunoguwo. Nasib Ki Gunoguwo tak berbeda dengan Kisonowari. Keduanya terjungkal dalam kalang kanuragan. Sementara itu Jaka Badak dan Dai Asli mengikuti jalannya pertarungan dari kerumunan penonton dan turut bersorak-sorak seperti yang lainnya. Aku mengaku kalah, Raden Pramban. Lain waktu, aku akan minta pelajaran lagi darimu. Aku selalu ada waktu di Gunoguwo. Turunlah dan ajak sekalian Kisonowari. Baik. Kuharapkan kalang kanuragan ini
tidak hanya diramaikan pemuka-pemuka Dukuh Larang Jati. Bagi peserta dari luar daerah pun silahkan naik. Bagi yang mau ikut Kalang Kanuragan ini, silahkan naik. Tidak usah mendaftarkan dulu dan tidak usah bayar. Ayo, siapa lagi? Perhatian, kalau tidak ada, Kalang Kanuragan cukup untuk malam ini dan akan dilanjutkan lain waktu. Sekian. Kisunori, mari kita pulang. Atau masih sakit pedamu yang terkena hantaman Raden Pramban? Iya, untunglah Kisunori cepat tampil. Kalau tidak, aku pasti binasa seperti tumbul demit. Aku akan membalas budimu Kisunori. Lupakan saja. Ayo kita ke pondokku. Ayo. Iya. Perlahan sedikit Kisunori. Aku tidak kuat berjalan agak cepat. Iya. Ayolah. Aku heran. Kenapa tidak ada yang maju dari orang luar Dukuh Larang Jati? Apakah tidak ada yang berminat menjadi pemimpin di pedukuhan ini? Iya. Aku pun tak mengerti gitu, Nori. Di Batang Mangiran yang kukira akan maju, malah hanya jadi penonton saja. Ya. Memang ada beberapa pendekar yang kulihat di deretan kursi tamu itu. Di antaranya Dadung Wesi. Ya, aku ingat itu. Dadung Wesi dari gerombolan Pegat Suro yang pernah lolos dari tangan kita. Tetapi saat berada di sini sekarang, kita tidak bisa menahan. Dadung Wesi datang sebagai tamu. Tamu golongan pendekar. Walaupun Dadung Wesi orang Pegat Suro. Iya, Kalang Kanuragan tempat ujian ilmu, bukan peperangan memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Jadi, tidaklah beralasan kalau kita beri proksi Laskar Pegat Suro kalau berdasarkan sengketa Dukuh Larang Jati ini. Iya. Itu betul Ki Gunoguwo. Kalang Kanuragan tempat para kesatria menempa diri dan menguji kemampuan. Iya. Tetapi Ki Sonowri, Kalang Kanuragan ini sudah tidak murni lagi, Ki Sonowri. Tidak lagi mencerminkan jiwa kesatria. Yang ada hanya kesan pamer kekuatan, juga kesombongan. Apalagi ada imbalan bahwa yang terkuat dijadikan pemimpin Dukuh Larang Jati ini. Iya, segalanya sudah berjalan. Kuharapkan jangan terulang lagi pembantaian itu. Ya, cukup dialami Sumbul Demit dan kita berdua. Kita Nowri. Ya. Wijang Jahe mau? Iya. Aku pun mau makan obat penawar nyeri. Aku punya ramuan urat buaya. Mungkin bisa mengobati luka dadamu, Nowri. Iya, akan ku coba. Nah, minumlah jamu ini, Ki Nowri. Enak sekali ramuan jamu buatanmu, Ki Gunoguwo. Rasanya seperti wedang jahe. Luka dalam tidak terlalu berat pengobatannya, Ki Nowri. Kecuali kalau remuk dan ada tulang yang patah, yang agak susah juga. Ki Gunoguwo, apa rencanamu setelah kita dipepindangi Raden Pramban? Kalau aku akan kembali ke daerah asalku di Paron. Ya, kutinggalkan dunia kekerasan ini. Lebih baik aku kembali bertani. Iya. Kalau dipikirkan, memang itu lebih baik. Pada usia kita yang lebih setengah abad, menikmati hari tua penuh kedamaian, jauh dari hingar-bingar keributan duniawi. Aku akan mencari istri yang setia, Gunoguwo, dan dapat memberikan keteduhan jiwa ragaku. Iya. Wah. Apa masih bisa sampai niatmu itu kesampaian, Ki Nowri? Iya. Harus bagaimana lagi, Ki Gunoguwo? Sekarang ini banyak pendekar muda bermunculan. Dan rata-rata memiliki daya juang cukup handal. Hanya karena kurang pengalaman. Masih suka tungsang sumbul jatinya.
Kisonoweri, apakah ini yang disebut kekalahan atau kemenangan? Menentang pergolakan hidup atau hanya jadi kepasrahan pada waktu hidup yang terbatas? Tidak. Sesungguhnya menyadari bahwa hidup ini tidak langgeng di Dinoguwo. Ki Gunungguo beranjak membukakan pintu dan ternyata Raden Pramban telah berdiri di ambang pintu. Ki Gunungguo terpaku kaget. Boleh aku masuk, Gunungguo? Silakan Den Pramban, silakan. Kisonoweri, aku membawakan obat mujarab buatanku Tedah. Terimalah. Aku sudah diberi obat ramuan urat buaya oleh Ki Gunungguo. Dan dadaku sudah berkurang sakitnya. Terimalah. Suatu saat mungkin ada gunanya. Ku terima pemberian Den Pramban. Terima kasih. Apakah Raden Pramban kemari ini untuk membinasakan kami berdua, Raden? Silakan, Raden. Di rumahmu ini bukan Kalang Kanuragan, Ki Gunungguo. Aku datang ke sini karena rasa persaudaraan, bukan sebagai musuh. Mulut manis dan beracun. Kukira Den Pramban masih terpengaruh hawa Kalang Kanuragan. Begini. Sebetulnya begini, Ki Gunungguo dan Kisonoweri. Iya. Bahwa Kalang Kanuragan ini bukanlah sesungguhnya. Ada yang kurencanakan di belakangnya. Tidak sesungguhnya bagaimana, Den? Aku dan Kisonoweri sampai ambruk di hadapan ratusan penduduk. Dan Sumbul Demit pedot umurnya, Den. Itulah bedanya. Kalau Sumbul Demit binasa karena dia yang menggantung Jaka Badak dan sekaligus gerombolan Pegatsuro. Aku tidak bermaksud mencelakaimu, Ki Gunungguo. Juga Kisonoweri. Tipu apa lagi ini? Aku melihat jauh ke depan akan nasib Dukuh Larang Jati ini. Kemakmuran istana adalah cerminan keadaan penduduk ini sebenarnya. Jadi kuharapkan sekali Kisonoweri dan Ki Gunungguo mau mengampuni tindakanku yang mungkin melebihi takaran. Waduh. Kalau bersiasat diundingkan dulu, Den. Aku dan Kisonoweri jadi tahu bahwa semua hanya sandiwara saja. Seharusnya memang begitu, Ki Gunungguo. Tapi demi keamanan taktik yang jitu. Ya, apa boleh buat? Dibutuhkan pengorbanan dari rekan-rekan terdekat. Aku pun terpaksa melakukannya. Apakah Romoku juga tahu siasat Den Pramban? Oh, jelas tidak. Lagi pula tidak ada gunanya memberitahu Kakang Larang Jati. Dia sudah tua untuk mengembangkan diri. Cukuplah jadi kuwu saja. Apakah ini merupakan perintah kerajaan, Den? Ya, bisa juga dikatakan perintah. Tapi juga gagasanku sendiri. Aku ingin menunjukkan, aku pun bisa seperti Jaka Badak. Raden Pramban, kalau boleh aku mengingatkan bahwa orang hidup itu sudah punya garis tersendiri. Aku khawatir kalau mencoba membuat garis hidup sama, justru akan tergelincir. Sebaiknya jalani saja apa yang sudah menjadi tanggung jawab Raden Pramban. Tidak usah melihat yang sudah lewat. Kalau Raden Pramban berniat baik, walaupun kehidupan ini hitam legam, yang putih tetap akan putih oleh kebesaran Hyang Gusti Maha Suci. Raden Pramban, Kisonoweri dan Ki Gunungguo saling merenung untuk mencoba mencari jalan keluar. Namun perangkap yang mulanya ditujukan pada pihak lain, ini menjebak dirinya sendiri. Kemunculan Ki Batang Mangirang, tokoh yang setaraf dengan Pegatsuro, hadir di kalangan Kanuragan. Hanya bedanya Ki Batang Mangirang adalah tokoh sesat yang menyukai molimo, main, madat, mabuk, maling dan mador. Ki Batang Mangirang memang terkenal kedot dan punya nyawa rangkap. Tidak gampang binasa, walau sudah duel raganya. Belum lagi cantriknya, si Weling Mulet, bisa rusak perempuan di dukuh ini. Walaupun hebat Ki Batang Mangirang, di dukuh ini masih ada orang kuat, Ki Taji Kunir dan Kakang Kuwu. Aku masih tidak cerdik.
Apalagi kita Jikunir sudah menjadi stro Den Pramban. Apakah bisa diandalkan untuk membela Den? Dan lagi, masa Den Pramban tidak mampu mengatasi Ki Batang Mangiran seorang diri? Aku akan atasi sendiri menggempur Ki Batang Mangiran. Kalau dia naik ke Kalang Kanuragan di alun-alun. Nah, kalau begitu rampung, aku akan tetap membantu Den. Juga Ki Sonowri. Aku percaya. Oh, sekalian aku pamit. Monggo Den, monggo. Kemunculan Ki Batang Mangiran beserta cantriknya Waling Mulat menghebohkan pedukuhan Larang Jati. Yang mendengar sepak terjang Ki Batang Mangiran pasti merinding bulu kuduknya. Juga Jaka Badak yang berada di penginapan bersama Dewi Astini tidak bisa tenang. Ki Batang Mangiran telah menjadi masalah semua orang yang ingin hidup tentram. Dewi Astini, bangun. Bangun. Sudah siang ini loh. Ayo bangun. Malam sudah menjadi mahligai mimpi. Pagi-pagi ngelindur. Aku tidur pulas sekali. Iya. Kalau aku tidak bisa tidur, Dewi. Tidak tidur, Jaka? Iya. Aku tidak bisa tidur di penginapan yang pengap begini. Panas dan bising orang yang melancong. Tertawa-tawa tengah malam. Mengapa mencampuri urusan orang lain? Jangan lupa, setiap orang mencari kesenangan yang berbeda. Kalau yang kesepian, tentu akan lewatkan malam dengan kegembiraan. Walau harus membayar mahal. Dan kamu lebih suka berkelahi daripada bercinta dengan wanita. Ya, aku memang lelaki tolol, Dewi Astini. Mirip pelawak yang kehabisan panyora. Jaka, kapan berakhir penderitaanmu? Aku tidak sampai hati kalau kamu terus-terusan memerangi dirimu sendiri. Memerangi kesepian. Bersamamu aku tidak kesepian, Dewi Astini. Walau kamu diam 1000 tahun sekalipun. Itu tidak boleh terjadi. Hidup kita tidak sampai 1000 tahun, Jaka. Kamu mengantuk? Tidak, tapi aku lelah. Kalau boleh dan kamu mau menemani, aku akan memejamkan mata sebentar saja. Pasti. Aku senang sekali kamu mau tidur sebentar. Dan aku menjagamu. Aku sayang padamu. Ki Batang Mangiran mengganggu pikiranku terus. Aku yakin para pemuka Tugu Larang Jati tidak akan menandinginya. Ilmunya aliran iblis. Loh, Ya, ngomongnya mau tidur. Kok ngoceh terus? ya, itulah kesulitanku, Dewi. Kalau di kamar berdua tidak bisa tidur. Loh, jadi aku mengganggumu? Ya sudah, aku pergi saja. Tidak. Kamu tidak menggangguku. Aku tidak bisa tidur karena aku masih terbayang bagaimana Ki Batang Mangiran menyedot darah musuhnya yang dia bantai. Cici, manusia kok ada dengan getih. Benar-benar iblis. Nah, itulah. Senjata apapun tidak akan bisa merobohkan Ki Batang Mangiran. Kecuali apa? duri kembang mawar kuning. Jadi, Ki Batang Mangiran baru bisa dikalahkan dengan batang kembang mawar kuning yang berduri itu? Ya, apakah kamu tahu di mana ada kembang mawar kuning, Dewi? Yang ku tahu hanya mawar merah. Kita harus mencarinya kalau mau mencegah Ki Batang Mangiran kiprah di padukuhan ini. Aku jadi mumet mendadak. Ki Batang Mangiran, Waling Mulat, ada-ada saja. Kita masih ada waktu untuk mencari pohon mawar kuning siang ini. Oh ya, di hutan Wingitan. Ya, aku pernah melihat waktu sedang berburu bersama guruku. Di mana hutan Wingitan itu? Jauh tidak? Aduh, tanyanya seperti mau ngepruk maling. Ayo toh, jangan guyonan lagi. Aku mengkhawatirkan jatuhnya korban-korban di Kalang Kanuragan nanti. Kemarin dulu sudah kurobohkan. Didirikan lagi. Oh, jadi yang merobohkan panggung Kalang Kanuragan itu kamu toh? Wah. Jaka, aku pernah bilang kan, Kalang Kanuragan itu hanya tempat manusia sombong yang pamer dirinya. Juga menimbulkan keributan. Contoh yang jelas Ki Batang Mangiran muncul. Dan kita jadi ikut terlibat untuk menanggulanginya. Satria sejati berkewajiban melindungi siapa saja yang lemah atau yang membutuhkan pertolongan. Kita harus memberikan pertolongan. Baik, Jaka Badak. Ayo. Jaka Badak dan Dewi Astini keluar dari penginapan sangat hati-hati dalam penyamaran. Keduanya menyewa kuda dan terus melesat pergi menuju hutan Wingitan.
Matahari telah berada di puncak pepohonan di lereng perbukitan Gunung Lawu. Jaka Badak dan Dewi Astini sampai di pinggir hutan Wingitan. Keadaan hutan yang rimbun rapat menjadikan agak suram alam di sekitarnya. Cahaya matahari hanya bisa merembas ke bawah dari celah-celah daun yang berdempetan, saling berpegangan. Kelihatannya hutan ini angker. Iya. Makanya bernama hutan Wingitan. Menurut cerita dari mulut ke mulut, orang yang berani masuk ke hutan ini tidak bisa keluar lagi dan terus hilang. Tetapi aku dulu bersama guruku membuat tanda pada pohon yang kulewati. Dulu masuk hutan ini cari apa? Sebelumnya aku minta jangan ditertawakan ya. Masa ditertawakan? Ceritakanlah. Untuk melengkapi ilmu Karang Badak Tunggal, aku harus makan cula badak. Itu pun badak pilihan, bukan sembarang badak. Oh, jadi berburu badak. Jadi namamu itu ada kaitannya dengan ilmu yang kamu miliki. Jadi nama gelar toh. Iya, tapi jangan dianggap lelucon ya. Ya tidak. Ayo kita masuk hutan. Nanti kesorean. Tunggu dulu. Masuk hutan ini ada syaratnya. Sebentar, ku cari daun entutan. Daun entutan kan baunya busuk. Kok dipakai syarat? Ada-ada saja lakon hidup ini. Pakailah daun entutan ini di tanganmu. Gosok telapak tanganmu. Ih, baunya. Kalau mau selamat ya dipakai. Bau sedikit tidak apa. Aku ingin kita masuk hutan Wingitan ini berdua. Keluar juga berdua. Ayo, kita masuk ke hutan Wingitan ini. Baru sekali ini aku merasakan takut. Tidak apa-apa. Jalan terus. Pasang matamu untuk melihat sekelilingmu. Iya. Mudah-mudahan jangan lagi ada demit growong. Kenapa, Dewi? Di kakiku. Aduh. Alah, cuma lintas saja jerit-menjerit begitu. Sudah. Aku jijik. Paling jijik pada lintah dan corok. Binatang apa itu, Coro? Alah, pura-pura. Kecoa. Oh. Sudah. Ayo, kita cari kecoa. Kok kecoa? Cari kembang mawar kuning. Guyon lagi. Di atas lereng bukit itu ada beberapa pohon mawar kuning yang kita butuhkan. Tetapi, apa kamu bisa mendaki tebing terjal itu? Apa kamu lupa? Aku manusia gua growong yang juga memiliki tebing terjal seperti tebing itu. Oh iya. Nah, kalau begitu, kamu panjat duluan dan aku berada di belakang. Aku khawatirkan malah kamu yang jatuh. Aku tidak bisa menjagamu. Panjat saja. Jangan khawatirkan aku. Ayo. Tebing ini licin sekali didakinya. Sebaiknya digunakan cakar macan yang dikalahkan Jaka Badak. Kuku-kukunya dapat mencengkeram keadaan. Yai! Tidak memakai cakar macan. Pantas cepat sekali memanjatnya. Bagus. Aku pun dapat menggunakan tanganku dengan dilambari ilmu. Karang Badak Tunggal! Ya! Ayo Dewi, masa jadi ketinggalan? Semprul, aku kok ditinggal? Ya, ayo, sedikit lagi, ayo. Tolong Jaka. Dewi pasti ini terpeleset. Berpegang saja dulu, aku akan menolongmu. Iya. Ya, berpegang terus pada leherku. Naik ke punggungku. Iya, awas. Aku akan memanjat tebing lagi. Iya. Nah, hampir saja. Nah, Tebing ini licin sekali. iya. Cakar macan yang kupakai ini tidak kuat.
Bukan salahmu, Dewi. Tebing ini suka menolak kehadiran makhluk yang tidak disukainya. Masa iya? Jadi aku tidak disukai? Ya, karena kamu wanita. Ngarang. Iya. Masa ada wanita kerasa kerusuk di hutan? Nanti aku itik-itik loh. Jangan, tobat kalau begitu. Tanpa berbicara lagi, Jaka Badak dan Dewi Astini melewati tanah datar hati-hati. Tak jauh dari mereka, tampak pohon kembang mawar kuning yang berbunga sedikit. Tetapi batang pohonnya dipenuhi duri hitam yang runcing. Itu pohon mawar kuning. Nanti penjaga kembang mawar kuning terbang. Siapa penjaganya? Muyuk raksasa. Hati-hati. Kita ambil 2 pohon saja. Aku tertutup dirinya. Celaka yang kepergok muyuk raksasa. Menyingkir, Dewi. Aku akan hadapi muyuk itu. Awas, Jaka. Hai, maju kemari makhluk setengah manusia. Ayo. Agung, muyuk raksasa itu tak menantang Jaka Badak. Sarang Badak Tunggal. Jaka Badak tidak merobohkannya. Oh iya, Jaka Badak mendapat ilmunya ujian di hutan militar ini. Berarti muyuk raksasa itu mempunyai ilmu yang sangat kuatnya dengan Jaka. Jaka Badak, gunakan pecut lawu loreng. Ya, makhluk ini kebal pukulanku. Hai munyuk wingitan, tadai pecut lawu lorengku ini. Ya. Jangan dibunuh, Jaka. Muyuk raksasa itu sudah menyerah. Menangis munyuk wingitan. Jaka, pecut lawu lorengmu membuat muyuk raksasa terasa sakit. Aku akan obati. Jangan, Dewi. Nanti kamu dirobek-robek. Jangan. Tidak. Monyuk raksasa itu terus menangis sambil memegangi kepalanya. Dan Dewi Astini dengan langkah pasti mendekati sambil menyodorkan obat ramuan jamur karang dan rempah-rempah. Ajaib, monyuk raksasa itu mengerti dan memakan obat yang diberikan Dewi Astini, lalu menunduk beberapa kali menghormat. Sedangkan Jaka Badak terus bersiaga dengan pecut lawu loreng di tangannya yang siap dihantamkan. Monyuk wingitan, Jaka Badak tidak bermaksud menyakitimu. Dia ingin melindungi aku. Aku mengerti. Jaka Badak, kemarilah. Apa maunya dia itu, Dewi? Dia ingin bersahabat. Munyuk wingitan. Aku pun mau bersahabat denganmu. Aku ini cinta damai. Monyuk wingitan, kamu ingin menunjukkan apa di atas tebing itu? Sudah, kita ikuti saja, Dewi. Munyuk ini mau menunjukkan sesuatu. Ayo, Monyuk wingitan. Kali munyuk raksasa memanjat tebing. Ayo, Jaka, kita ikuti kemana Monyuk wingitan. Hei! Awas tergelincir lagi, Dewi. Lihat, Jaka, Monyuk wingitan menunggu kita di mulut gua. Ayo kita ikuti. Sampai juga. Ayo, Dewi. Hei! Wah, tinggi sekali kita memanjat tebing ini. Turunnya bagaimana ya? Ya loncat. Biar cepat sampai di bawah. Iya, sampai di bawah jadi lempung gepeng. Ayo kita ke gua itu. Tulang belulang yang sudah kering memutih. Tulang belulang siapa ini Monyuk wingitan? Oh, pasanganmu. Jadi pasanganmu mati. Sudah, jangan sedih Monyuk wingitan. Hidup memang ada batasnya. Jadi kamu hanya ingin menunjukkan kematian pasanganmu? Monyuk wingitan memutarkan tangannya beberapa kali, lalu masuk ke dalam goa. Entah apa lagi yang diperbuatnya. Jaka Badak mencegah Dewi Astini. Jangan ikut masuk gua, Dewi. Tunggu saja di sini. Iya, tapi kita kubur dulu tulang belulang ini. Usulmu memang bagus. Aku akan menggali lubang sebentar. Jaka, lihat itu. Monyuk wingitan keluar dari dalam gua. Apa yang dibawanya? Monyuk wingitan membawa pedang. Hati-hati, Dewi. Jangan-jangan dia menyerang kita berdua. Tampaknya dia tidak memusuhi kita.
Monyet-monyetan memanggil kita. Ayo kita datangi. Apa maksudmu monyet-monyetan? Oh, pedang ini untukku. Terima kasih monyet-monyetan. Kuterima pemberianmu. Ini pedang pusaka. Gusti, ini pedang pusaka yang hilang, yang diperebutkan oleh para pendekar. Pedang Gagak Songo. Pedang Gagak Songo yang diramalkan akan jadi penunjuk pengulangan tanah Jawa. Terima kasih monyet-monyetan. Aku akan menjaga pedang Gagak Songo ini dengan jiwa ragaku. Munyuk, aku masih ada urusan penting untuk menangkal iblis Ki Batang Mangiran dengan duri mawar kuning ini. Nah, kita akan bertemu lagi nanti. Selamat tinggal monyet-monyetan. Tunggu Dewi! Monyet Wingitan menatap kepergian Jaka Badak dan Dewi Astini dengan mata basah menahan tangis. Kemudian mendekati kubur pasangannya dan terus duduk termenung. Saudara pendengar, setelah Jaka Badak memperoleh duri mawar kuning, Dewi Astini memperoleh pedang Gagak Songo dari Monyet Wingitan, dapat menghalau Ki Batang Mangiran, manusia iblis dari Nggora. Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Sampai jumpa.